Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami ke hadirat-Mu ya Bapa di surga. Atas perkenan-Mu kami ada sampai dengan saat ini. Dan kami berterima kasih untuk kesempatan mendapatkan taburan firman-Mu yang segera kami pelajari. Biarlah Roh Kudus-Mu memberi bimbingannya atas kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau mengakui dosa atas kesalahan yang telah kami perbuat. Ampunilah kami ya Bapa. Sucikanlah kami kembali. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 18 ayat 24. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Jadilah Sahabat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup sendiri. Ini dibuktikan dengan tindakan interaksi yang selalu kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan kita. Dan kemajuan teknologi memungkinkan interaksi dilakukan dengan berbagai cara dan dengan berbagai macam saluran. Interaksi sosial dimulai dari dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya. Kemudian berlanjut saat seseorang sudah memasuki usia sekolah dan terus berkembang ke tahapan berikutnya seperti lingkungan kerja dan lingkungan sosial lainnya seperti perkumpulan keagamaan, perkumpulan hobi, organisasi, dan lain-lain. Di dalam lingkungan baru tersebut, tidak semua orang pandai membawa diri. Ada yang memang tertutup, sehingga tidak jarang ada orang yang sulit mendapatkan teman. Apalagi mendapatkan teman yang bisa dijadikan sahabat. Biasanya sebuah pertemanan dapat terjalin bila sekelompok orang mempunyai hobi yang sama atau memiliki kepentingan yang sama pula. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, persahabatan yang dibangun seharusnya dan biasanya memberi dampak positif untuk masing-masing orang, seperti saling memberikan semangat hidup, saling meningkatkan kepercayaan diri, saling membantu melewati masa sulit, saling belajar hal baru yang positif, dan lain sebagainya. Kita adalah sahabat seseorang yang juga membutuhkan seorang sahabat. Artinya, kedua peran yang bakal kita sandang tersebut hendaknya dapat kita jalankan dengan penuh tanggung jawab dan dengan kesetiaan yang tulus. Namun sangat disayangkan, ada orang-orang yang tidak menghargai ikatan persahabatan. Sebuah kiasan, menusuk dari belakang, biasa dipakai untuk seseorang yang mengkhianati sebuah persahabatan. Ada juga sahabat yang malah memberi dampak negatif dalam kehidupan kita, yang malah menyeret kita untuk melakukan hal-hal yang merugikan kita, atau menurunkan standar moral dan kebiasaan baik yang sebelumnya merupakan gaya hidup kita, atau bahkan membuat kita melakukan hal-hal yang melawan hukum. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati memilih orang yang akan kita jadikan sahabat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan kita bagaimana memilih teman yang baik. Beberapa kutipan firman Tuhan tentang teman atau sahabat kita kutip sebagai berikut. Amsal pasal 14 ayat 7. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal pasal 22 ayat 24. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Amsal pasal 16 ayat 28. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran,
dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Memilih teman memang tidak mudah. Untuk membangun sebuah pertemanan diperlukan hikmat Tuhan. Kesamaan hobi tidak menjamin bahwa orang tersebut adalah orang yang tepat untuk dijadikan sahabat. Kita harus mengetahui lebih dalam lagi tentang kepribadiannya. Kita harus mengingat bahwa teman dekat dapat memberikan pengaruh besar saat kita hendak bertindak atau mempengaruhi cara berpikir kita. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dalam Amsal pasal 13 ayat 20. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang sahabat akan selalu hadir saat kita membutuhkannya. Seorang sahabat akan memberi kekuatan dikala kita lemah. Seorang sahabat selalu memberi penghiburan dikala kita sedang bersedih. Seorang sahabat selalu membantu mencari, bahkan menjadi jalan keluar dikala kita sedang terjebak kesulitan. Seorang sahabat rela memberikan bajunya dikala kita kedinginan. Seorang sahabat rela membagi makanannya dikala kita kelaparan. Seorang sahabat rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Dapatkah kita menjadi sahabat yang demikian? Atau dapatkah kita menemukan sahabat yang sedemikian rupa? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bukanlah orang yang sempurna yang dapat menjadi sahabat sempurna bagi orang lain. Demikian pula orang lain memiliki keterbatasan yang sama dengan kita untuk menjadi sahabat sempurna kita. Tetapi kita dapat belajar dari Yesus yang adalah teladan kita, karena Yesus adalah sahabat kita yang sempurna dan dialah sahabat sejati kita. Yesus telah membuktikan bagaimana ia mau berkorban bagi kita. Ia rela disalibkan untuk memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan untuk menjadikannya sahabat kita. Dengan tangan terbuka, Dia akan menerima kita. Dan sebagai sahabatnya, tentu kita mengetahui apa yang Tuhan inginkan kita lakukan bagi Dia, yaitu kita mematuhi perintahnya. Yesus berkata di Yohanes pasal 15 ayat 14 demikian, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di luar sana ada banyak orang membutuhkan sahabat. Kita tidak dapat menjadi sahabat yang sempurna bagi mereka, tetapi kita dapat memperkenalkan seseorang yang bisa dijadikan mereka sebagai sahabat yang sempurna. Melalui renungan pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memperkenalkan sahabat yang sempurna bagi orang di luar sana, yaitu Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, agar kita semua dapat diselamatkannya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Begitu indah firman-Mu Bapa, betapa kami bersyukur telah mendengarkannya. Terlebih lagi kami bersyukur atas kehadiran-Mu sebagai sahabat yang sempurna di dalam hidup kami. Engkau adalah penyelamat kami. Engkau adalah teladan bagi kami. Teladan untuk membangun persahabatan dengan sesama kami. Dan kami tidak ingin egois. Kami tidak ingin hanya kami yang mengenal Engkau. Bantulah kami untuk memperkenalkan-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal-Mu. Biarlah sukacita-Mu dapat kami terima bersama-sama. Ya Bapa, jika ada di antara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dan belum mendapatkan orang yang tepat untuk membantunya, kami mohon hadirlah di tengah-tengah mereka. Ulurkanlah tangan-Mu kepada mereka Bapa, dan pakailah kami sebagai saluran berkat-Mu untuk mereka. Terima kasih Bapa, seluruh hidup kami ini hanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua,
Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.